there are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. Indonesia 1999, sebuah bangsa yang baru saja lepas dari cengkraman otoritarianisme selama 32 tahun. Di tengah kekacauan ekonomi dan ancaman disintegrasi, muncul seorang pemimpin yang tak biasa, seorang kiai buta yang gemar humor, serta intelektual yang pemikirannya melampau zaman. Namun, sering dianggap kontroversial oleh kawan maupun lawan. Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Ia memimpin hanya selama 21 bulan, namun dalam waktu sesingkat itu ia melakukan pembedahan besar-besaran pada tubuh Indonesia. Ini adalah kisah tentang keberanian, prinsip kemanusiaan, dan bagaimana ia dikhianati oleh panggung politik yang ia bangun sendiri. Setelah pemilu 1999, Megawati Soekarno Putri menang secara de facto. Namun, kebuntutan politik di parlemen membuat poros tengah memunculkan nama Gus Dur sebagai alternatif. Secara mengejutkan, Gus Dur mengalahkan Megawati dalam voting di MPR. Dunia terperangah. Seorang tokoh agama terpilih menjadi presiden pertama di era reformasi. Meskipun sempat terjadi kerusuhan dari pendukung Megawati, Gus Dur dengan bijak merangkul Megawati menjadi presidennya. Duet Gus Mega resmi memimpin Indonesia yang sedang rapuh. Megawati, Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Yang absen 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menjabat, Gus Dur langsung melakukan manuver radikal. Ia membubarkan Departemen Penerangan yang selama Orde Baru menjadi alat sensor pers. Baginya, demokrasi butuh kebebasan informasi. Tak berhenti di situ, ia juga membubarkan Departemen Sosial dengan alasan institusi tersebut justru menjadi sarang korupsi. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Langkah ini mulai menciptakan jarak antara Gus Dur dengan para politisi Senayan. Gus Dur sering dikritik karena terlalu sering terbang ke luar negeri. Namun, ia punya misi besar memulihkan kepercayaan dunia pada Indonesia yang baru saja kolaps, serta meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan pecah.
Di dalam negeri, ia melakukan rekonsiliasi. Ia meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Ia mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai identitas budaya. Ia adalah presiden yang lebih memilih dialog daripada senjata. Mungkin warisan paling abadi Gus Dur adalah pengakuannya terhadap etnis Tionghoa. Melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, ia mencabut larangan praktik adat Tionghoa. Imlek dijadikan hari libur nasional dan Konghucu diakui sebagai agama. Di mata Gus Dur, semua warga negara sama di depan hukum. Tidak ada mayoritas atau minoritas. Langkah ini membuatnya dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia, sebuah gelar yang ia bawa sampai ke liang lahat. Kekuatan politik di parlemen mulai bersatu untuk menjatuhkan Gus Dur. Muncul tuduhan penggunaan dana Yayasan Ianatera Bulog atau Buloket dan bantuan Sultan Brunei atau Brunei. Meskipun secara hukum, tuduhan ini tidak pernah terbukti kuat. Secara politik, ini sudah cukup untuk memberikan kartu merah kepada Gus Dur. Hubungan dengan TNI pun meregang karena Gus Dur ingin memisahkan peran militer dari politik secara total. Di ambang pemakzulan, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, yaitu bubarkan DPR, bekukan Partai Golkar, dan percepat pemilu. Namun, dekret ini tidak bertaji. TNI dan Polri tidak mendukungnya. Mahkamah Agung menyatakan dekret tersebut melanggar hukum. Sore hari 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menggelar sidang istimewa. Gus Dur resmi diberhentikan dari jabatan presiden. Momen ikonik terjadi. Gus Dur keluar ke balkon istana mengenakan kaos singlet dan celana pendek, melambaikan tangan kepada ribuan pendukungnya yang menangis. Ia ingin menunjukkan bahwa jabatan hanyalah titipan, tak perlu dipertahankan dengan darah. Gus Dur pergi dari istana, tapi ia tidak pernah pergi dari hati rakyat. Ia membuktikan bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk kemanusiaan. Hingga hari ini, setiap kali kita merayakan Imlek, setiap kali kita menyuarakan toleransi, dan setiap kali kita tertawa melihat kebodohan politik, disitulah semangat Gus Dur tetap hidup. Gus Dur bukan sekedar mantan presiden, ia adalah kompas moral bagi bangsa ini. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya bagi saya bukan korban, biasa aja.